Jadi kalau kita lihat juga di nubuatan di Yehezkiel itu juga ada penyakit sampar, kemudian ada juga api yang membakar gitu ya, kemudian ada juga gempa bumi, ada hujan es, itu juga disebutkan juga di Yehezkiel. Jadi makanya ada orang yang berpikir bahwa itu sebenarnya paralel gitu, tapi ada juga yang bilang oh enggak, itu baru cuma sebagian karena enggak semuanya itu ada di nubuatan di kitab Yehezkiel. Nah, kemudian kita lanjut di Yehezkiel 38 ayat 16 dan 19-20. Kau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Nah, ini juga dibuatkan bahwa Tuhan akhirnya akan berperang ya melawan mereka, melawan musuh-musuh bangsa Israel gitu. Karena Tuhan yang menjadi pelindung bangsa Israel gitu. Dia bilang pada hari yang terkemudian itu kalau bahasa eh, Ibraninya itu Aharit Hayamim itu merefer kepada akhir zaman, in the later days gitu. Jadi pada akhir zaman dibilang eh, Tuhan akan menunjukkan kekudusannya di hadapan mereka, hai Gog gitu. Jadi dia bilang Tuhan akan murka, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat gitu ya. Ikan-ikan, burung-burung, binatang hutan semuanya gentar. Terus gunung-gunung runtuh, lereng-lereng gunung longsor. Jadi akan roboh semua ke tanah karena Tuhan marah melawan musuh-musuh bangsa Israel. Kemudian dilanjutin di Yeskel 38 ayat 21 sampai 23. Aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, jadi di sini Tuhan bilang dia akan membuat segala macam kekejutan ya terhadap Gog gitu. Jadi Tuhan yang menghukum dengan sampar, tumpahan darah, ada hujan lebat, api, hujan belerang gitu. Jadi itu adalah penghukuman dan murka Allah terhadap bangsa-bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel. Kemudian di Yeskiel 39 ayat 4 sampai 9. Di atas gunung-gunung Israel, engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Jadi ini nubuatan bahwa Tuhan akan mendatangkan api ke atas Magog. Kemudian dibilang bahwa tuh bangsa-bangsa yang musuh itu akan dibakar ya. Jadi nanti akan ada nyala api yang membakar semua perlengkapan senjata Gog. Jadi
banyak juga sih orang yang percaya bahwa ini adalah gambaran dari perang nuklir gitu ya. Di sini dibilang mereka membakarnya selama 7 tahun. Jadi bahkan untuk membakarnya itu perlu waktu 7 tahun gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga lanjutannya di Yeskiel 39 ayat 10 sampai 16. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka pada hari itu, aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua hayalak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut Lembah Halayak Ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya. Dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang 7 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah halayak Ramai Gog. Dan ada juga nama kota Hamona. Dengan demikian, mereka mentahirkan tanah itu. Nah, jadi di sini em, menarik sekali karena Yehezkiel itu mencoba untuk menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir zaman di mana teknologi itu kan sangat-sangat berkembang, sangat-sangat cepat ya. Jadi zamannya Yehezkiel boro-boro nuklir gitu. Eh, jadi dia mungkin menjelaskan sesuatu dengan bahasanya dia gitu. Jadi dikatakan mereka menyalakan api dengan perlengkapan senjata. Jadi kita tahu bahwa nuklir itu juga salah satu pembangkit listrik ya. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir kan ada juga gitu ya. Jadi dia bisa bahkan menyalakan api gitu dengan perlengkapan senjata gitu. Nah, kemudian dibilang nanti mereka akan dikuburkan di lembah penyeberangan. Nah, setelah itu, setelah di sana dikubur, dibilang untuk menguburkan aja perlu waktu 7 bulan gitu. Terus dibilang mentahirkan tanah. Kita tahu kalau nuklir itu kan ada radiasi ya, kayak Chernobyl itu perlu waktu untuk mentahirkan atau menetralkan gitu ya tanah itu. Jadi di sini juga banyak yang berpikir seperti itu, jawab bahwa ini akan terjadi perang nuklir, jadi bahkan perlu waktu untuk menetralisir radiasi, efek radiasi dari nuklir itu gitu ya. Terus juga dibilang bahwa eh, ada orang-orang yang dikhususkan untuk menjelajahi tanah itu, untuk dikubur gitu, dengan maksud mentahirkannya. Jadi kalau ada tulang-tulang itu harus dikuburin, karena kalau enggak itu bisa memberikan efek radiasi gitu. Setelah itu, setelah lewat 7 bulan, mereka periksa lagi gitu, jelajahi lagi gitu, memastikan bahwa tanah itu betul-betul tahir gitu, betul-betul eh, dinetralisir gitu ya. Ini sepertinya ini bahasanya Yehezkiel untuk menjelaskan hal itu karena nggak bisa dijelasin di zaman bayangin ratusan tahun sebelum Masehi gitu kan, 500-an tahun sebelum Masehi menjelaskan mengenai apa yang terjadi gitu di tahun 2000-an. Tapi banyak yang percaya ini seperti ini. Nah, kemudian di Yeskel 39 ayat 25, 27 dan 29 dikatakan, Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel. Dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka. Dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. nah jadi di sini di akhir Yeskel 39 dikatakan bahwa Tuhan itu akan memulihkan keadaan Yakub. Jadi dia akan berperang terhadap musuh-musuhnya. Setelah itu dia akan memulihkan keadaan Yakub gitu. Dia menyayangi kaum Israel ya.
biji matanya ya gitu ya. Dan dikatakan aku akan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku. Dan dibilang, aku akan mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kita tahu bahwa nanti juga bangsa Israel juga akan bertobat ya. Mereka akan menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Nah, sekarang kita lihat banyak orang bertanya-tanya. Jadi sebetulnya kapan sih nubuatan Yeskiel eh, 3839 ini akan terjadi ya, perang Gog dengan segala sekutu-sekutunya itu ya. Banyak yang percaya bahwa itu terjadi pada saat Great Tribulation. Jadi pada saat gereja itu, gereja Tuhan sudah diangkat, ada juga yang bilang eh, mungkin dimulai sebelum Great Tribulation. Jadi ya sebelum Great Tribulation, tapi kemudian dilanjutkan sampai kepada Great Tribulation gitu. Jadi apapun itu kita tahu bahwa pada saat itu memang kita tahu kan Great Tribulation itu benar-benar berfokus kepada bangsa Israel. Karena tidak bisa ditimpakan murka Allah ketika ada anak-anaknya dia. Jadi orang-orang percaya itu tidak mungkin ada ketika ada murka Allah ditimpakan gitu. Jadi memang banyak yang percaya bahwa kita itu sudah diangkat, tetapi mungkin kemungkinan eh, dimulainya juga bahkan sebelum sebelum terjadinya rapture gitu. Nanti kita akan lihat juga comparison dengan Wahyu 16 juga apa yang terjadi pada saat sangkakala yang ketujuh itu dibunyikan dan ketujuh cawan murka Allah ditimpakan gitu ya. Nah, di sini di Wahyu 16 ayat sampai 1 sampai 7. Aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Nah, kemudian kita lanjut di ayat 8 sampai 14. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi di sini kita bisa lihat ya penghukuman seperti apa yang Tuhan lakukan dan dikatakan bahwa ada tiga roh najis ya. Jadi kita tahu ini adalah the triangle of devil. Jadi dia kan mau mengcopy Tritunggal, Allah Tritunggal, dia juga punya triangle ya, naga, binatang, dan nabi palsu. Itu adalah roh-roh setan. Jadi makin hebat gitu ya peperangan atau deraan dari si iblis ini. Nah, kemudian dilanjutin di ayat 15 sampai 21.
Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, jadi di sini puncaknya di malaikat ketujuh ya, waktu dia menumpahkan cawan yang ketujuh, itu ada gempa bumi yang dahsyat, kemudian gunung-gunung, pulau-pulau lenyap, ada hujan es besar jatuh dari langit. Jadi sebetulnya beberapa murka ini ya, tulah ini juga disebutkan juga di Yehezkiel tadi ya, itu juga disebutkan juga gitu. Jadi ada yang tidak disebutkan, ada yang disebutkan gitu. Nah, kalau kita lihat, jadi ini adalah 7 murka Allah yang dari kitab Wahyu, ya Wahyu 16 gitu ya. Jadi ada bisul yang jahat yang menimpa para penyembah binatang, kemudian ada laut jadi darah, jadi binatang-binatang laut mati, kemudian ada mata air atau mata air minum tuh jadi darah, kemudian panas matahari membakar, terus ada kegelapan atas kerajaan si binatang itu, kemudian ada sungai Efrat kering, kemudian ada gempa bumi yang dahsyat, hujan es. Jadi kalau kita lihat juga di nubuatan di Yehezkiel itu juga ada penyakit sampar, kemudian ada juga api yang membakar gitu ya, kemudian ada juga gempa bumi, ada hujan es itu juga disebutkan juga di Yehezkiel. Jadi makanya ada orang yang berpikir bahwa itu sebenarnya paralel gitu, tapi ada juga yang bilang oh enggak itu baru cuma sebagian karena enggak semuanya itu ada di nubuatan di kitab Yehezkiel. Nah, kita lihat di Roma 5 ayat 8 sampai 9. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, jadi kita tuh sudah dibenarkan oleh darah Kristus ya. Jadi kita pasti diselamatkan dari murka itu. Kan disebutkan itu adalah murka ya, cawan murka Allah gitu. Jadi kita nggak akan mungkin ada dalam situasi itu gitu. Kita pasti sudah diangkat. Ke di Roma 8 ayat 1 dan 33 dikatakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah, kita adalah dipilih Tuhan sendiri gitu. Jadi kita nggak akan ada hukuman bagi kita di dalam Kristus. Ke di 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20 bilang. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, jadi di sini dibilang bahwa seluruh dunia itu sebenarnya berada di bawah kuasa si jahat ya ketika Adam itu menyerahkan kekuasaannya kepada iblis, tetapi kita orang-orang yang sudah ditebus gitu, itu kita berasal dari Allah, kita ada di dalam anaknya gitu, di dalam Kristus gitu. Jadi nggak mungkin Bapa menghukum anaknya, karena kita ada di dalam Kristus. Jadi sudah pasti kita akan diselamatkan. Orang-orang percaya pada Kristus kita pasti akan diselamatkan. Jadi pada saat sesudah tulah itu ditumpahkan ya 7 cawan murka Allah itu, kemudian dia berperang melawan iblis, dia menang. Di situ dikatakan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Di sini dikatakan oleh Zakaria. Tapi ini juga dinubuatkan di Yehezkiel juga. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat.
Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.